Gambar ini saya rekam di pesisir selatan Jawa di Gunung Kidul, Yogyakarta. Saya Yusuf Priambodo, bekerja sebagai fotografer dan videografer. Saya sedang dalam perjalanan keliling Indonesia bersama 3 jurnalis lain. Ini di mana nih, Yusuf? Kita lagi di Pantai Baru, Mas. Dia sederet sama Pantai Pandan Simo, Pantai Samas, Pantai Depok. Jadi kita di sini mau ngerekam nelayan yang kapal-kapalnya atau perahunya tuh nggak melaut selama 1 bulan. Sebagai anak Tuban yang besar di pesisir utara Jawa, saya penggemar makanan laut atau seafood. Tapi, tak setiap saat saya bisa makan hasil laut. Bukan takut kolesterol, tapi alasan isi kantong. Sebab, meski sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan, di banyak tempat, seafood bukan makanan murah. Bahkan, di kota-kota yang menghadap laut sekalipun. Ini kan karena banyak temennya saya jual sampai 400 karena adanya nelayannya ini nggak masuk ke TPI. Ini hanya 6 on. Pak Men ini 6 on. Nggih, ketinggalan. Tak semua orang bisa makan ikan, cumi, atau kepiting setiap saat. Apalagi lobster. Gambar ini juga saya rekam di pesisir Gunung Kidul, Yogyakarta. Tapi, nelayan di sini tak bisa disebut kaya. Saya bertemu Pak Nomorjo, seorang nelayan usia 80 tahun. Tepatnya buruh nelayan, karena perahu ini bukan miliknya sendiri. Ia juga bertani, dan jadi buruh bangunan. Makanya onten tiang manggil kan ndamelke nopo ngoten nggih mangke anu buruh teng tukang niku. Oh, buruh bangunan. Nggih. Ada pula nelayan yang seperti ini. Ini sampean nggih nelayan nggih. Nggih, kula nelayan pribadi nelayan freelance. Nelayan freelance. Iya. Jadi, mengapa harga seafood tak murah, tapi nelayannya tetap harus bekerja rangkap 2 atau 3? Bahkan, menurut Sensus Ekonomi Nasional, mayoritas orang miskin di Indonesia bekerja sebagai nelayan. Dan sebagian besar nelayan adalah nelayan tradisional, pemilik kapal-kapal kecil, atau buruh nelayan. Bukan berarti tukang foto atau video lebih sejahtera. Buktinya, dalam perjalanan ini, kami kerap harus memilih mau makan seafood tapi tidur di warung, atau tidur di penginapan tapi makan nasi goreng dan pecel lele.
Nelayan di sini sudah tidak melaut selama sebulan karena kan ombak terlalu besar. Di pesisir Jawa, memang sedang musim angin timur. Laut Selatan Jawa berpotensi mengalami gelombang tinggi mencapai 6 meter selama 2 hari ke depan. Peringatan ini disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui keterangan resminya. Untuk itu, para nelayan maupun pelaut diminta waspada menghadapi potensi gelombang tinggi tersebut. BMKG menyebut gelombang sangat tinggi ini berpotensi terjadi di Samudra Hindia, tepatnya di selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur. Ketinggian gelombang sangat tinggi diperkirakan mencapai 4 hingga 6 meter. Angin timur di bulan Mei hingga September artinya musim paceklik bagi sebagian besar nelayan di Jawa. Apalagi belakangan, nelayan kesulitan memperkirakan cuaca dan kerap meleset meramal datangnya musim. Contohnya sekarang, seharusnya kan menurut kata orang Jawa itu kan Pranoto Mongso ya. Nah, berhubung Pranoto Mongso sama alam itu enggak pas. Contohnya, ini masa karo, masa ketiga itu kan harusnya kan kemarau. Kok kenapa kok hujan? Ya. Nah, itu kan otomatis enggak pas. Balik-balik. Titen mongsone wis ora kanggo ya. Wis ora kanggo. Dadi mleset saking kali ilmune titan kula. Oke. Rada mleset. Karena alame nggih. Terus pundi nek kula mboten mbok menawa bahasane iki wis akeh wong pinter diramal dhisik dene diciki kersa nek riyen kan mboten. Nomorejo tak menyanyiakan kesempatan melaut begitu cuaca sedikit membaik. Tapi di Laut Utara, saya mendengar nelayan di Karimun Jawa juga sudah mulai bekerja meski laut masih bergolak. Saya Dandi Laksono, teman perjalanan Yusuf berkeliling Indonesia. Tapi kami menempuh rute yang berbeda. Mereka di pantai selatan, kami di pantai utara Jawa. Dalam perjalanan 7 tahun sebelumnya, kami banyak merekam kisah nelayan di Nusantara.
bersama nelayan cakalang di Maluku Utara adalah salah satu pengalaman yang paling berkesan. Atau melaut bersama nelayan tongkol di Selat Alas, antara Pulau Lombok dan Sumbawa. Pernah juga mengikuti perjalanan suku pengelana laut alias orang Bajo di Sumbawa, Teluk Tomini, atau perairan Sulawesi lainnya. Lalu merekam para pemburu paus di Lamalera, Pulau Lembata. Kenapa aku bisa jatuh? Sama seperti Yusuf, saya juga menganggap hidangan laut tak setiap saat bisa disantap. Maka kesempatan seperti ini tak mungkin disia-siakan. Sashimi. Kita bisa buka restoran Jepang di sini. Kini saya bersama Suyitno, nelayan cumi di perairan Karimun Jawa. Lampu ini akan memancing cumi naik ke permukaan air dan mendekat ke sumber cahaya. Lalu Suyitno hanya perlu menarik-narik umpan palsu agar dimangsa. Tapi ini bukan pekerjaan mudah. Sejak petang, tak seekor cumi pun yang datang. Aduh, gue narik tak burung? Burung apa? Burung narik, gue narik tak burung? Apa dua, gitu gini. Dua 12 jam kami melaut, dan tangkapan Suyitno tampaknya tak menggembirakan.
Berangkat jam 4 dini hari, nelayan Gunung Kidul kembali ke pantai menjelang tengah hari. Setelah menurunkan awak perahu, jurumudi kembali ke laut untuk mengambil ancang-ancang pendarat. Meski ada juga yang tembak langsung. Setelah mengandaskan perahu masing-masing, para nelayan bekerja sama mengangkat setiap perahu ke tempat parkir. Nomo juga telah tiba. Angsal apa, Pak? Berapa kilo kira-kira? Nelayan 80 tahun dengan 12 cucu ini segera bergabung dengan yang lain. Di Karimun, Jawa, istri Suyitno menyetor cumi hasil tangkapan ke pengepul. Loro papat. Pengepul membeli cumi dari nelayan seharga Rp60.000 per kilogram dan menjualnya Rp65.000 ke eksportir. Dengan tangkapan 2 kilo 4 ons, pagi itu istri Suyitno mendapat hasil kotor Rp144.000. Rp60.000 diantaranya untuk 10 liter solar yang dipakai melaut. Solar ia beli dari Sumoko, pengepul dan pemilik tempat ini. Sisanya Rp84.000 tidak bisa disebut keuntungan. Sebab jika perahu, mesin, dan waktu 12 jam
atau tenaga Suyitno dihitung, ia jelas merugi. Oh. Ada 80 nelayan dan buruh nelayan yang menyetor ke pasangan Sumoko dan Mutmainah. Iki kula bayar iki 5 liter. Iku jipo. Nggih kali nyoret kok 5 liter ngoten lho. Sane ora. Dengan mau mendet solar gangsal liter, terus ini nabung gangsal liter. Nggih. Bayar. Nggih. Bayar sing dek wingi. Oh, bayar sing ini. Kan sering nyumun, sering ngisi ngoten. Jika sedang musim cumi, tempat ini bisa menampung 1 ton atau melayani transaksi sekitar 60 juta rupiah. Para nelayan tak menjual ke tempat lain karena tempat ini menyediakan semua yang mereka butuhkan, dari pinjaman modal sampai solar dan es batu. Iya. Pinjaman Kapal, mesin, genset, apa aja lah. sama BBM, nggih. Iya. Ya BBM ya, ada oli, solar, bensin. Jadi kalau nelayan nyetor nanti dipotong utangnya. Potong, ya. Ya kalau nelayan bikin ambil, ya udah ambil. Kalau enggak ya enggak. Ya cuma bensin solar harus dipotong. Pinjaman dan suplai logistik inilah yang menciptakan ikatan ekonomi antara nelayan dan pengepul. Sebab di pulau seperti Karimun Jawa, kadang balok-balok es harus didatangkan dari Jepara dengan harga 2 kali lipat. Jika diuangkan, tangkapan Nomo siang itu hanya setara Rp150.000. 50.000 untuk bensin, 100.000 harus dibagi dengan 3 awak perahu, plus pemilik perahu dan mesin. Pinten nek sakniki niku masalahe lempun kebanyakan kapal. Terus nganu nek riyen niku kan dereng pati kathah kapal. Dadi dereng pati bosen istilah mangan niku. Dadi sakniki niku wonten kira-kira wonten sekedhik niku kayak dibagi-bagi kapal kathah niku dadi kayak umane mung sithik ngoten istilah bagian. Kan krasa mboten nek tangkapannya ini tuh luwes sithik mbangane biyen. Sama sekali nggak dapat sering. Sudah 30 tahun jadi nelayan, Nomo tetap harus merangkap bekerja di ladang. Tapi setidaknya, baik laut atau ladang masih memberi kesempatan kerja pada lulusan SD usia 80 tahun ini. Pasti kalau nelayan itu pasti ada utangnya. Oh. Iya pasti. Yang paling besar biasanya untuk apa kalau? Iya beli kapal, ada yang. Oh, untuk cicil kapal. Iya. Oh ibu juga ngreditkan kapal? Iya enggak kredit aja. Nelayan kan mau beli kapal, cuma punya uang umpamanya 10 juta, kapalnya harganya 20 juta, 30 juta ya sisanya saya yang membantu. Okay. Ya.
Lajeng nanti ditutup pakai hasil panen nggih. Iya, Hasil kalau, lautnya nggih. kalau orangnya pintar ya dapat hasil ya langsung naruh di sini 500, 400. Kalau yang ya orang nakal ya langsung dibawa pulang. Oh, enggak langsung dipotong, Ibu? Enggak. Seininya dia ya. Iya. Sesadarnya dia. Sing penting solar bensin harus. Solar bensin kan untuk beli lagi sih. Betul. Kalau utang besar enggak. Biasanya kalau kapal 30 juta itu lunas dalam berapa bulan? Aduh lama, tahunan lama. Dan itu berarti uang jenengan ngendok di situ Iya. ya? Tapi nggak berbunga? Enggak mau saya. Enggak mau berbunga. Berarti ibu lebih baik dari bank dong? Iya. Saya enggak ngambil bank. Lebih baik hati dari bank. Iya. Bank kan narik bunga, Bu. Iya, enggak saya. Sepenting. Tapi kalau saya dengar anak buah saya nimbang sana-sana, langsung saya minta uangnya. Nah, harus dibayar karena kamu. Soalnya buatan store yang Ricky. Langsung harus bayar utangnya. Terus kamu terserah nimbang sana kemarin, sepenting enggak ada utang di sini. Nama saya Nur Kawit, saya lahir di Trenggalek, khususnya di Desa Prigi, Kecamatan Watulimo. Profesi saya sebagai nelayan juga petani, tapi lebih di nelayannya saya berarti nelayannya. Pak Nur kula badhe tangkut menawi wonten berita headline kados ngeten pripun misalkan judulnya ngeten. Harga BBM naik Pertalite 10.000, solar 8.000. Ya enggak pas lah Mas ini. Berat Mas. Ini berita terbaru Pak? Iya berat. Berat untuk masyarakat. Apa masyarakat kita itu mampu nanti dengan penghasilan yang sekian. Pasalnya ketika itu ada kenaikan BBM itu semua komunitas itu kan mesti naik semua. Kenapa? Agak ngelek kenapa Mas? Ya langka Mas, selain langka tuh 3 hari nggak ada, tapi ini setiap hari ada. Memang kalau antri panjang. Untuk mendapatkan solar. Kok iso antri undian nih ceritanya? Iya, kita beli solar nggak cukup pakai duit, harus melalui antrian dulu. Isi nomor dan diantri dan dikocak. Itu pun belum tentu dapat. Iya. Itu pelayan Prigi. Itu Mas, ning AKR Mas. Iya ning AKR. Sabandar nanti jam 3. Harus jam 3. Ruwame iku. Kalau mau tahu orang kecil. Tapi kan sampai nono kartu nelayan Mas. Nah, tapi ada. Ya ini kartu nelayan. Ini kartu nelayan semua ini. Oh. Ini dari Sabandar ini. Ini resmi dari Pak Jokowi ya. Ketika ada kartu nelayan itu bukannya memudahkan kan? Dapat seperti subsidi solar atau iya. Kalau subsidi memang dapat subsidi. Tapi ya begini caranya mau mendapatkan subsidi kita melalui prosedur daftar dulu, isi nomor, terus akhirnya nanti dikocak, ya dapat nomor berapa, nanti begitu dapat nomor laporan lagi ke Sabandar untuk mendapatkan rekom ini seperti ini. Ini rekom. Nah nanti setelah dapat rekom, mana pom yang ada solarnya kita taruh di situ. Nunggu nanti informasi dari petugas. Kira-kira dapat solar enggak? Kalau enggak kita lari lagi ke pom mana? Lari lagi ke pom mana? Itu Mas. Sebetulnya kalau harapan dari awal BBM nggak naik. Nah karena ini sudah naik, harapan kita mudah-mudahan ada kajian ulang. Kajian ulang terkait dampak BBM naik itu benar-benar mengena ke kita. Nah kita sementara kita keluar cari nafkah, cari ikan,
kan BBM-nya juga lumayan, belum bekalnya kita. Pengepul seperti Mutmainah dan Sumoko juga menyediakan bahan bakar seperti solar seharga Rp6.000 per liter sebelum kenaikan BBM. Sumoko sendiri membeli di harga SPBU, yakni Rp5.150 per liter. Namun belakangan, stoknya kerap bermasalah. Jatahnya orang menengah ke bawah itu dibeli orang, nanti dijual ke perusahaan harga tinggi. Kayak yang terjadi kemarin di Jawa Barat, malah tentara itu mobilnya mobil bagus tapi di dalamnya dibikin dimodifikasi. Dibikin apa namanya? Tangki terselubung. Itu ketahuan. Lagi di sini buangnya sekali ngirim 30 ton ke kapal-kapal besar. 25. Saya dengar ya tongkang itu terus putih kalau tongkang itu. Itu tongkang kan bukan kapal sini, kapal jauh. Tapi sering kencing solar sini. Kalau dia malah jual ke sini, aku malah senang. Bisa masyarakat sini merasakan. Ini yang dari sini malah turun ke laut, ke kapal. Ini yang saya agak agak kecewa pemerintahan Karimun Jawa gimana. Jadi siapa yang ngawasi ini solar subsidi ini? Jadi sudah kena terumbu karangnya, nyedot solar sini juga. Nggak tahu lah kalau itu. Bingung. Kapal tongkang pengangkut batu bara yang melintas di Karimun Jawa kerap menimbulkan masalah. Saat cuaca buruk, mereka parkir di kawasan yang rentan merusak terumbu karang sebagai habitat ikan. Rekaman ini diambil warga Karimun Jawa yang menunjukkan dampak tongkang pada kerusakan terumbu karang. Terumbu adalah rumah ikan. Jika semua ini tumpas, ikan akan ikut tumpas. Yang ini dokumentasi tahun sebelumnya. Dan ini yang terbaru. Lokasi titik terumbu karang yang rusak oleh tongkang sudah kita temukan. Sekarang saya lagi berdiri di salah satu terumbu karang yang rusak. Meski demikian, dulu tongkang menurunkan kelebihan solar ke Pulau Karimun Jawa. Namun kini berbalik. Menurut cerita pengepul Sumoko, kapal-kapal besarlah yang mengambil jatah solar nelayan. Jika di tengah laut nelayan menghadapi masalah solar dan kerusakan terumbu karang sebagai habitat ikan dewasa, di pesisir
mereka menghadapi terancamnya nasib anak-anak ikan. Enggak begini kami dulu. Lumpur ini tidak seperti ini. Ini baru setelah tambak ini ada, baru begini. Sampai jijik kami melihat. Ya, ini bukti nyata bagaimana sedimentasinya mempengaruhi mangrove ya? Iya. Dan semua keruh. Airnya sudah keruh. Ini biasanya apa? Pasir. Pasir ini sudah mata kaki lumpur. Semua sudah lumpur. Ini pasir, sebelumnya pasir. Bambang Zakaria alias Jack adalah warga Pulau Karimun Jawa yang menganggap tambak udang telah merusak pesisir yang penuh mangrove. Padahal mangrove atau bakau adalah tempat bayi-bayi ikan berlindung dan menghabiskan masa kecilnya sebelum berenang di laut lepas. Inilah tempat pembibitan ikan alami. Memang fungsi mangrove kan juga memerangkap sedimentasi ya Bang? Ya. Tapi jenis sedimentasi apa yang sedang diperangkap? Ya, begitu. Ya. Kalau ini sudah bukan sedimentasi main-main, ini sudah bencana bagi kami. Semua sudah lumpur. Ya, ini perbandingannya. Beda. Inilah. Ini hanya pipa masuk. Wah, baunya. Andai kamera bisa merekam bau juga. Inilah saluran pembuangan limbah sebuah tambak udang. Ini kawasan mangrove tempat kami berdiri. Ini jalur pembuangan limbahnya. Dan ini adalah tambak udangnya. Dan air limbah dari sisa pakan atau zat kimia lain telah mencemari pesisir. Sebagai perbandingan, Jack mengajak melihat mangrove yang masih sehat dan menunjukkan apa sebenarnya fungsi mangrove untuk ekonomi nelayan. Dan disinilah tempat ikan-ikan pada bertelur. Mereka masuk ke sini, mana pemancing-pemancing biasanya juga ada aktivitas di sini. Nah, setelah itu ikannya keluar, inilah legon
Nah, ini semua mangrove subur, menghijau. Tak hanya bagi mangrove, limbah tambak udang bahkan dianggap sebagai penyebab kemunduran budidaya rumput laut di Karimun Jawa. Dan di pulau kecil seperti Karimun Jawa, yang merupakan kawasan konservasi dan taman nasional, terdapat setidaknya 20 tambak udang dan akan terus bertambah. Tambak-tambak mengambil air bersih dari laut, lalu membuang limbahnya ke laut tanpa diolah. Penelitian yang dilakukan Balai Taman Nasional Karimun Jawa menunjukkan limbah tambak mempengaruhi kadar oksigen terlarut di dalam air dan merusak kebutuhan oksigen hewan laut. Tambak skala industri juga menghasilkan hidrogen sulfida atau jenis senyawa beracun serta amoniak bebas yang dapat meracuni makhluk hidup. Di pusat tambak udang di Jepara, kami melihat bahan-bahan kimia bertanda seperti ini digunakan dalam industri ini. Dan hampir semua tambak di Karimun Jawa belum mengantongi izin, namun tetap beroperasi. Pemerintah, Balai Taman Nasional itu nggak pernah sosialisasi tentang dampak limbah ke laut? Tidak ada, sampai sekarang tidak ada. Justru kita yang selalu mempertanyakan ke pihak Badan Taman Nasional ini seperti apa ini.
dan kedepannya mau seperti apa gitu. Resah, meresahkan. Sebab kita nggak tahu kalau memang mau dihancurin seperti ini ya. Jack lalu menunjukkan lesunya budidaya rumput laut yang menurutnya akibat menurunnya kualitas air karena limbah. Ah, lumut ini iki. Iki kan tambah kuru iki ngene iki. Ora bakalan lemah. Ora bakal dadi. Ini seharusnya bukan hijau. Bukan hijau itu, penyakit itu. Ini penyakit ini. Ini sampai kapanpun nggak bakalan gede dia. Oh, malah tambah habis. Penyakit ini tambah habis. Hijau putih itu ya? Iya, hijau-hijau putih ini. Itu hijau putih. Ini ujung-ujung semua ini. Itu akhirnya kan busuk. Yang bagus terus putih. Seharusnya Contohnya. di anu sih. Oh iya. Ini merah. Langsung kelihatan. Nah, ini kan lain. Ini yang aslinya yang bagus ini. Ini kalau yang saya. Nah, kan lain kan warnanya. Ini bandingkan. Sing iki pucet nggih. Nih. Ngompi ro tambak wis nang kono iku merono kabeh. Pengaruh tambah nih karena. Iya, piyong biyen apik-apik wae. Zaman-zaman kakek era. Ora ono tambak kono endi. Ning jero bendaran di kapan niku sampean bareng melunan tur kae. Iya. Apik kabeh. Iku tarono arus. Ora ono arus ning jero. Lah iki. Lho wis pirang tahun iki gagal terus. Endi tau panen apik wong. Ora ono akrab. Paling ya panen-panen monggi apa nggih bibit. Ya panen-panen anu lah, panen-panen sarapan bosok ngene iku. Terpaksa tunggano, ora panen yang normal iku ora. Ora. Panen rusak. Iki wis 2 tahun iki ya, 3 tahunan lah. 3 tahun jalan iki. Wis ra ono. Ora ono ager. Padahal biyen kok yo iso nggih tuku motor. Oh, temenan, kan batu lawang langsung jone itu langsung untuk motor sitok iku. Iya, sekali panen. Udah kapan aku sama kayak kan sebelum tempat kayak kan temen aku panen. Yarhanuddin yang mendokumentasikan kasus-kasus tongkang yang merusak terumbu karang ikut menurunkan sesaji.
Untuk saat ini laut kita tidak sedang baik-baik saja. Kita ada masalah pencemaran limbah tambak, kita ada masalah tongkang yang tak henti-hentinya merusak terumbu karang kita. Masih banyak aktivitas-aktivitas eksploitasi lingkungan yang tidak ramah. Yarhanuddin memang tidak menyebut secara langsung apa yang ia maksud dengan eksploitasi lingkungan yang tidak ramah. Tapi pengepul hasil laut seperti Mutmainah menyebut nelayan Karimun Jawa bersaing dengan kapal-kapal ikan besar yang alat tangkapnya membuat nelayan kecil semakin susah mencari ikan. Kapal besar kan biasanya kan jauh sih, ada anunya berapa puluh mil. Sekarang langsung pada mendekat semua. Sejak kapan itu? Sudah lama. Lalu tongkol ini biasanya musim ini sudah ada, sekarang enggak, belum ada. Uang sudah di tilung jaring sama kapal besar-besar itu. Kan harusnya ada aturan yang iya, yang ada besar aturannya berapa mil, sekarang enggak. Di ujung Batu Lawang sudah ada kapal besar-besar itu. Susah, kapal cantrang barang itu. Uang pergi ndak jauh-jauh sudah 2 kintal, 1 kintal. Sekarang lah. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dibuat pemerintahan Presiden Joko Widodo dan DPR menghapus kriteria nelayan tradisional dan nelayan kecil. Nelayan tradisional adalah nelayan yang secara turun-temurun mencari ikan di kawasan tertentu dengan alat tangkap yang terbatas. Sementara, nelayan kecil adalah nelayan yang memakai kapal maksimal 5 GT, seperti Suyitno di Karimun Jawa atau Nomo dan Sumarno di Gunung Kidul. Tapi setelah Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law disahkan, kriteria nelayan tradisional dan nelayan kecil dihapus tanpa batasan yang jelas. Ini berpotensi menciptakan konflik karena nelayan kecil dan besar dapat bertemu di laut yang sama dan menciptakan masalah karena batas wilayah penangkapan juga semakin tidak jelas. Di beberapa tempat, pembagian daerah tangkapan biasanya lebih detail dan lebih efektif jika berdasarkan kesepakatan para nelayan. Seperti pengakuan nelayan cantrang yang kami temui di Pati, Jawa Tengah. Zona cantrang dengan nelayan tradisional ya diatur, perjanjian diatur. Apa perjanjiannya gimana? Ya kalau kan berapa mil ya? Peraturannya berapa mil? Pokoknya sekitar Banyurong bulan. Sekitar ya 15 ke atas lah. 20 mil. Perjanjiannya 20. Yang 20 mil ke tepi itu untuk nelayan kecil, yang 20 mil ke tengah untuk santrang. Malam hari sebelum pembagian hasil ini, saya diizinkan merekam aktivitas mereka.
Dan inilah yang membuat cantrang kontroversial. Dalam satu tarikan, semua ekosistem laut ikut terangkut. Tak hanya berbagai jenis ikan yang terjaring secara acak, juga ikan-ikan kecil, biota laut, hingga karang. Melihat bagaimana karang sebagai habitat ikan ikut terjaring, seperti membayangkan petani durian memanen durian dengan cara menebang pohonnya. Baik pohon durian atau karang, sama-sama membutuhkan puluhan tahun untuk hidup dan tumbuh dengan sempurna. Setiap merekam bagaimana nelayan cantrang bekerja, saya selalu memikirkan dilema. Dilema antara kepentingan ekonomi dan keselamatan lingkungan untuk jangka panjang, yang pada akhirnya juga demi ekonomi nelayan sendiri. Namun setelah semua ini, tak berarti nelayan dan buruh nelayan cantrang selalu sejahtera. Kelompok nelayan cantrang kami siang itu hanya mendapat tangkapan senilai 1,5 juta rupiah. Hampir separuhnya, atau sekitar 600.000, telah dibelanjakan untuk bahan bakar atau solar. Sisanya dibagi rata dengan 8 awak kapal, masing-masing mendapat Rp100.000 dari 10 jam bekerja di laut. Selain sebagai nahkoda, pemilik kapal seperti Jupri sering tidak meminta bagian karena alasan solidaritas. Ia memilih tetap melaut sekadar agar para awak kapalnya tidak menganggur. 3 masalah paling besar buat nelayan pengrejim itu apa? Buat panjenengan apa? Masalah paling besar Nopo, kalau misalnya 3 aja. Tiang urip kan kada masalah gitu, tapi diurut akan 3 masalah nelayan. Nggih. Nopo? Apa masalah ini? Angin kenceng, cuaca nggih. Iya cuaca. Yang pertama, terus solar. Harga solar. Harganya atau barangnya ada apa enggak? Harganya ya juga barangnya. Barang iya, terus harganya iya. Harganya bukannya standar subsidi pemerintah? Iya, kalau di sini kalau kita ini 6.000. Oh 6.000? Ya. Bukan 5.150? Ya, kita kan ngambilnya dari agen juga. Kita kan dari, ada yang misalnya ngasih perongkosan, nanti kita belinya di situ. Dan misalnya kayak di sini gitu. Terus nomor 3 loh? Nomor 3 apa? Harga ikan. Harga ikan. Harga ikan itu apa harga ikan? Stabil. Betul stabil. Kalau di sini, kadang kalau banjir ikan paling murah di sini. Tapi kalau bahkan setelah semua masalah yang dihadapi nelayan, seperti tangkapan yang makin sedikit dan memaksa mereka semakin jauh melaut, atau jika tangkapan berlimpah namun harganya justru jatuh, cuaca atau iklim yang sulit diramalkan dan memaksa nelayan bekerja rangkap. Oke, kula nelayan pribadi nelayan freelance. Harga bahan bakar yang terus naik dan penyimpangan BBM bersubsidi di lapangan, pencemaran industri tambak udang, dampak tongkang batu bara, konflik wilayah antara nelayan besar dan nelayan kecil, yang susah, kapal cantrang kadang tuh. Atau kerusakan terumbu karang akibat metode penangkapan yang tidak ramah lingkungan, ada satu ancaman terbesar yang barangkali tak pernah terpikirkan atau bahkan dialami oleh nelayan cantrang sekalipun.
Sudah 3 hari, cuaca di Pantai Perigi kurang bersahabat bagi nelayan. Nurkawit dan nelayan yang lain tidak melaut. Namun bukan cuaca buruk yang meresahkan Nurkawit dan kawan-kawannya. Puluhan aktivis berunjuk rasa menolak rencana pembukaan tambang emas di Trenggalek. Mereka khawatir tambang emas akan merusak alam, hutan lindung, juga ekonomi masyarakat. Dua kecamatan akan langsung merasakan dampaknya karena menjadi lokasi penambangan, yaitu Kecamatan Kampak di wilayah Hulu dan Kecamatan Watulimo di pesisir. Kampung nelayan dan pelabuhan perikanan Perigi berada di Kecamatan Watulimo. 9 dari 14 kecamatan di Trenggalek akan terdampak penambangan emas terbesar di Jawa. Luasnya disebut mencapai 12.000 hektar. 5 daerah aliran sungai besar akan terimbas. Salah satunya muara Sungai Kalisongo yang mengarah langsung ke Pantai Perigi. Hajat hidup 20% penduduk Trenggalek atau 146.000 jiwa dipertaruhkan. Saya sangat tidak setuju itu dengan adanya tambang. Tidak setuju sekali karena nanti justru merusak ekosistem yang ada di sini. Dan saya pun tahu juga merasakan ya bahwa hidup saya ini selalu berdampingan dengan ekosistem dan alam. Tak hanya warga, pemerintah daerah Trenggalek juga menolak rencana penambangan ini. Karena kenapa saya berani menolak lantang, selain alasan ekologis, alasan aturan pun sebenarnya juga izin itu cacat gitu. Makanya kalau Mas J tadi menunjukkan peta, dari awal teman-teman sudah kita minta untuk mengoverlay. Dan saya ingat betul ada 800 hektar yang kawasan pemukiman, ada 525 yang kawasan sepadan air, kemudian ada yang 1.200 hutan lindung, kemudian ada 4.000 sekian yang hutan produksi, kemudian kawasan karsnya ada sekitar 800 sekian. Itu semua potensi konflik gitu loh. Itu semua juga di RT/RW dikatakan terlarang untuk tambang gitu. Jadi izin ini secara konstitusional nggak mendasar kepada rencana tata ruang wilayah. Makanya saya berani teriak untuk itu ditolak. Tapi kalau kemudian secara konstitusi Kita masih punya tanggung jawab untuk anak kita, untuk cucu kita nanti ke depan, bagaimana itulah keberlangsungan. Kalau orang yang pikirannya tidak mikir sempit ke situ, hanya mikirnya untung dia sendiri tanpa memikirkan kehidupan kelanjutan. Yang jelas itu. Nurkawit lalu menunjukkan apa saja yang akan hilang jika ekonomi warga digantikan ekonomi tambang.
Perlawanan warga pesisir Trenggalek terhadap rencana tambang emas juga ditunjukkan Imam Saifuddin, salah satu pengagas konservasi mangrove di kawasan Cengkrong, di muara Sungai Kalisongo yang menuju Teluk Perigi. Jangan sampai ada lah di Trenggalek tambang, karena mengingat kondisi Trenggalek itu daerah pegunungan terus rawan longsor. Kalaupun itu mungkin dieksploitasi, dibuat tambang, akhirnya nanti kan imbasnya ke masyarakat juga, Mas. Di Pantai Mutiara, saya menemui Kacuk Wibisono, nelayan yang juga seorang penggagas kawasan konservasi terumbu karang Teluk Perigi. Ini kalau ini kerang menjangan namanya. Lah yang kerang menjangan ini masih hidup kan? Ini masih hidup. Ini nanti kita akan lepas lagi. Nah terus ini kebetulan di atasnya ini kan keras ya. Nah ini kebetulan telur karang itu nempel di atasnya kerang ini. Jadi ini hidup, ini juga hidup. Secara pribadi dan kelompok kita tidak setuju dengan alasan begini, ketika istilahnya ada tambang ya, apalagi nanti besar-besarannya pastinya itu. Nah, secara tidak langsung itu ketika ada curah hujan tinggi, alirannya itu pasti masuk ke sungai. Dengan ke sungai berarti dampaknya dari lumpur dan sebagainya akan masuk ke laut. Nah, dengan masuknya ke laut otomatis di pinggiran yang tempatnya terumbu karang, batu yang hidup di dalam airnya itu pasti mati. Kekhawatiran nelayan dan warga Trenggalek terhadap tambang emas bukan tanpa dasar. Di pesisir selatan yang sama, di ujung timur Pulau Jawa, ada kisah sebuah pelabuhan perikanan yang sedang sekarat. Dan kampung nelayan ini hidup berdampingan dengan tambang emas. Kita semua sedang menatap Bukit Tumpang Pitu. Disebut Tumpang Pitu karena di sana terdapat 7 puncak bukit. Dulu. Satu persatu puncak bukit ditebas oleh sebuah perusahaan tambang emas. Setiap hari, nelayan pancer menyaksikan semua ini terjadi di depan mata. Kali bareng mulai. Ahmad Darsono adalah nelayan yang belakangan merasakan ikan yang semakin langka. Menurutnya, pembukaan lahan di perbukitan ini menimbulkan sedimentasi atau pengendapan lumpur yang terbawa hingga ke dasar laut. Itu pernah terjadi banjir lumpur. Sampai sekarang lumpurnya itu nggak bisa lari kemana-mana ya karena sifatnya teluk, jadi kan nggak ada arus. Jadi begitu datang banjir lumpur dari gunung, dari pertambangan itu, jadi lumpurnya nggak bisa bawa keluar karena teluk mas gitu. Mengendap di bawah. Sampai sekarang katanya teman-teman
sangat pengaruh sekali terkait dengan hasil tangkapan. Kalau dulu masih belum kena lumpur dari pertambangan itu, di situ banyak ikan. Karena apa? Dulunya pasir, jadi tempat bertelurnya baik udang, baik ikan-ikan yang lainnya itu di situlah gitu. Tapi sekarang udah nggak ada gitu. Kata karangnya aja, karang yang kecil-kecil aja ketutup sekarang Mas. Jadi tempat bertelurnya ikan sekarang sudah nggak ada tempat untuk bertelur ikan. Jadi kenapa ketutup dari lumpur itu tadi? Lumpur dampak dari Gunung Tumpang itu. Peristiwa ini direkam pada November 2016 saat terjadi banjir lumpur di sekitar Tumpang Pitu. Inilah salah satu masalah lumpur yang disebut Ahmad Darsono. Kini rata-rata nelayan pancer harus mencari ikan lebih jauh ke laut. Artinya, ongkos untuk bahan bakar dan perbekalan semakin besar. Pagi itu, beberapa nelayan membawa hasil, tapi secara umum, tempat ini telah sepi. Video ini direkam di Pancer saat tambang Tumpang Pitu mulai dibuka. Tujuh tahun kemudian, ini adalah kondisi bangunan tempat pelelangan ikan yang tak lagi beroperasi. Sebelum ada tambang per hari itu ratusan itu Mas. Gitu. Ratusan ton? Ratusan ton itu. Sebelum ada tambang itu. Hanya dari pelabuhan ini saja? Hanya dari pelabuhan gitu. Makanya saya katakan tadi, hari-hari makanya kalau dulu, makanya tidak ada ceritanya di kiri kanan pelelangan sepi gitu, nggak kayak sekarang. Ini kayak sekarang luar biasa, sepinya luar biasa. Sekarang berapa ton, Pak? Waduh, saya sulit Mas. Bukti sulitnya gimana? Sulit juga malu. Kenapa? Kalau dulu dari ratusan ton, sekarang ini nggak sampai 1 ton. Setiap hari? Setiap hari nggak sampai. Tidak sampai 1 ton? Tidak sampai 1 ton keseluruhannya untuk satu pelabuhan Pancer. Berarti 99% hilang? 99% nggak tahu larinya kemana gitu. Waktu jayanya Pancer ini dipenuhi orang bongkar ikan Mas, mobil artinya dari laut langsung ke mobil gitu. Jadi ke semuanya mobil deretan dari sini sampai ke dalam, sampai ini ke barat seluasnya ini semuanya itu bongkar hasil tangkapan nelayan Mas gitu. Makanya tak hitung kalau dulu ini muatnya hampir 40 truk ini Mas. 40 buah truk itu ke semuanya itu bongkar hasil tangkapan. Di jam seperti ini ya? Di jam seperti ini. Kadang 1 hari. Kadang mulai tadi malam sampai 1 hari ini biasanya ini belum selesai gitu. Sementara sekarang sepi begini Pak ya? Tuh, kita lari aja bisa. Main bulu tangkis saja area ini bisa dibuat.
Ahmad Darsono lalu memberikan catatan volume ikan dari kapal-kapal nelayan kecil yang masuk ke pelabuhan ini sebelum dan sesudah datangnya tambang emas. Tahun 2013, hasil ikan mencapai 5.000 ton dan naik pada tahun 2014 hingga menjadi 7.300 ton per tahun atau rata-rata 20 ton ikan setiap hari. Saat itu, perbukitan Tumpang Pitu dari foto satelit tampak utuh, sebab kawasan ini adalah hutan lindung seluas 2.000 hektar. Namun, pada 2013, pemerintah mengubah status hutan lindung menjadi hutan produksi. Sejak 2014 hingga 2016, perusahaan bernama PT Bumi Suksesindo mulai membuka Bukit Tumpang Pitu untuk menambang emas. Ini foto satelit pada Januari 2016. Dan ini foto 3 bulan kemudian atau April 2016. Dalam catatan Ahmad, pada tahun itu, volume tangkapan ikan di pelabuhan perikanan Pancer turun hingga 80%, dari 7.000 ton menjadi hanya 1.000 ton pada tahun 2015, atau dari rata-rata 20 ton ikan menjadi hanya 3 ton per hari. Penurunan drastis sebesar itu hanya terjadi dalam tempo 1 tahun. Setahun kemudian, Agustus 2016, terjadi banjir lumpur di pantai Pulau Merah yang terletak di kaki Bukit Tumpang Pitu. Persis masuk di Pulau Merah. Padahal, ini salah satu tujuan wisata andalan Banyuwangi. Pada tahun yang sama, volume ikan di Pelabuhan Pancer turun menjadi hanya 800 ton atau rata-rata tinggal 2 ton ikan per hari. Tahun 2017, Ahmad Darsono mengaku mulai berhenti mencatat karena menurutnya volume ikan tidak mencapai 1 ton setiap hari. Catatan Ahmad memang berbeda dengan catatan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur yang masih mencatat volume ikan 100-an ton dalam 1 hari, namun dari kapal-kapal besar yang jarak jelajahnya jauh di tengah laut. Namun, terlepas perbedaan data volume ikan, inilah yang kami temui di lapangan. Ya gini lah, sampai karatan gini. Apa meniko, Pak? Ini mesin giling es. Kapan terakhirnya dengan pakai ini? 3 tahun yang lalu. Saya nggak dijual bagaimana sampai karatan. Ya, tapi kita selalu berharap kapan adanya ikan gitu. Terus ya. Kalau dihitung persentase ekonomi, ekonomi Pak Mat ini turun berapa persen? Turunnya 70%, Pak. 70%? Iya. Jadi ibaratnya kalau dulu dapat 1 juta, sekarang cuma dapat 300.000. Kurang lebihnya demikian lah. Di Pulau Jawa, bagian timur. Ini gudang ya? Gudang tempat penyimpanan ikan, stok ya, ikan. Lagi nih, Pak, mesin ini mesinnya juga nih. Mesin seleb ini, mesin seleb semua es. Sudah pernah nyelat. Sudah sejak kapan nganggur? Udah tahun berapa ini Pak? Berapa? Kurang lebih hampir 4 tahun ini nganggur ini. Sampai ngerokok ini nggak layak udah. Seandainya, waduh nggak layak ini harus dirombeng sudah nih.
Tetapi ini semua baru sebagian cerita. Setelah menambang Gunung Tumpang Pitu, induk perusahaan yang sama kini mengincar Bukit Salakan yang berada di halaman belakang Kampung Nelayan Pancer. Perbukitan Salakan termasuk dalam izin tambang bersama Tumpang Pitu. Garis kuning dan ungu adalah area izin menambang untuk 2 anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold. Garis kuning adalah izin untuk PT Bumi Suksesindo yang sekarang telah menambang Gunung Tumpang Pitu. Sedangkan garis ungu adalah wilayah izin untuk PT Damai Suksesindo yang meliputi Gunung Salakan. Bahkan kampung nelayan Pancer yang dihuni ratusan keluarga secara turun-temurun masuk dalam area izin usaha pertambangan. Seolah ini adalah tanah kosong tanpa penghuni. Dalam peta potensi mineral ini, selain Tumpang Pitu dan Salakan, Trenggalek juga masuk dalam daerah kaya mineral. Maka babak baru perlawanan warga sekitar Tumpang Pitu terhadap perusahaan dan pemerintah yang memberi izin kembali dimulai. Agustus 2022, beberapa hari sebelum kami tiba di Pancer, warga menghadang pihak perusahaan yang hendak melakukan survei di Bukit Salakan. Deretan Bukit Salakan berada di sisi barat dari perbukitan Tumpang Pitu yang sudah ditambang. Kawasan ini menjadi benteng pertahanan alam terakhir bagi petani dan nelayan di sekitarnya, terutama sebagai sumber cadangan air dan perlindungan dari tsunami, seperti tahun 1994 yang menewaskan 250 orang dan merusak 1.500 rumah. Ini Bukit Tumpang Pitu yang telah ditambang. Dan ini deretan perbukitan Salakan yang sedang diincar untuk perluasan tambang. Terus hingga ke ujung teluk di Pelabuhan Pancer. Yang mau memerdirikan masyarakat tidak Inilah yang membuat warga bereaksi keras terhadap perusahaan tambang di bawah induk PT Merdeka Copper Gold. Karena pada prinsipnya kita mau bekerja ini untuk kemaslahatan masyarakat. Masyarakat tidak butuh. Gitu loh, Tumpang Pitu aja sebelum habis, kok sampai sudah mau ada. Weh, jangan banyak komentar. Weh, jangan banyak komentar, jangan kemana-mana ya. Weh, salah Anda sekitarnya ditutup. Jangan ditambang. Jangan mengadu. Wes, bahaya aja enggak sepanjang lebar. Pak, kamu yang tua, Pak. Kita ini enggak bahasa seperti itu tidak diterima oleh warga. Yang penting salah Anda sekitar jangan ditutup itu. Jangan ditambang. Beberapa bulan terakhir, warga berjaga di posko yang mereka dirikan.
PT Bumi Suksesindo yang menambang di Tumbang Pitu adalah anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold. PT Merdeka Copper Gold setidaknya punya 3 pemegang saham utama, yaitu Provident Capital Indonesia sebesar 17,6% lewat 2 perusahaan lain. Pemegang saham kedua adalah Saratoga Investama Sedaya, memiliki 16,8%, dan Garibaldi Thohir sebesar 8%. Saham lainnya dimiliki publik dan dijual di bursa saham sebesar 52%. Pemegang saham pertama, Provident Capital Indonesia, dimiliki oleh Winato Kartono, pengusaha kelapa sawit yang namanya pernah masuk dalam daftar 50 orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes. Pemegang saham kedua, yakni Saratoga Investama Sedaya, adalah perusahaan investasi yang dimiliki pengusaha Edwin Suryajaya dan Sandiaga Uno, yang tak lain adalah Menteri Pariwisata di Kabinet Presiden Joko Widodo. Edwin Suryajaya sendiri duduk sebagai Presiden Komisaris. Sementara pemegang saham ketiga adalah Garibaldi Thohir, yang juga kakak kandung Menteri BUMN di Kabinet Jokowi, Erick Thohir. Garibaldi Thohir juga duduk sebagai komisaris di PT Merdeka Copper Gold. Selain memegang saham PT Merdeka, Provident dan Saratoga juga berinvestasi di perusahaan infrastruktur telekomunikasi, PT Tower Bersama. Di PT Tower Bersama ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pernah duduk sebagai komisaris. Tak hanya itu, sebelum jadi Menteri Kelautan atau Wakil Menteri Pertahanan, Trenggono juga menjadi komisaris di Merdeka Copper Gold pada 2018 sampai 2019. Selain Trenggono, nama bekas pejabat publik yang pernah duduk di jajaran komisaris PT Merdeka adalah mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Hendro Priyono. Saat Hendro menjabat komisaris, anaknya, Roni Hendro Priyono, juga duduk sebagai direktur PT Merdeka. Selain Hendro, putri mantan Presiden Gus Dur, Yeni Wahid, juga pernah duduk sebagai komisaris perusahaan tambang emas ini. Belakangan, Yeni Wahid menyatakan mengundurkan diri, namun suaminya, Thohir Farizi, lalu menjadi komisaris di perusahaan ini. Nama pejabat lain yang terkait dengan tambang emas Tumbang Pitu adalah Abdullah Aswar Anas. Saat menjadi Bupati Banyuwangi, Aswar Anas ikut mengeluarkan izin untuk PT Bumi Suksesindo. Ia juga yang mengusulkan agar hutan lindung seluas 9.000 hektar di Tumbang Pitu diubah menjadi hutan produksi. Sebab, jika masih berstatus hutan lindung, menurut Undang-Undang Kehutanan, kawasan ini tidak boleh ditambang secara terbuka seperti ini. Usul itu lalu disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di era Presiden SBY, Zulkifli Hasan. Lalu, di masa Presiden Jokowi, Zulkifli Hasan diangkat sebagai Menteri Perdagangan. Aswar Anas sendiri belakangan juga menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Istrinya, Ipuk Fiestiandani, menggantikannya menjadi Bupati Banyuwangi. Dulu Mas ya, ini yang paling tertinggi.
Ini yang tertinggi. Tapi sekarang tinggal ini ya yang paling tertinggi. Bahkan ini sekarang udah lebih pendek daripada ini. Jadi hilangnya berapa ratus meter ke atas ini gunung. Jadi yang hilang itu yang sebelah kiri itu? Yang sebelah kiri yang hilang, padahal gunung itu yang sebelah kiri tertinggi. 7 gugusan itu gunung itu yang tertinggi, tapi sekarang sudah sama aja, rendah lah, rendah. Tumpang Pitu diperkirakan mengandung 1,8 miliar tons ore atau batuan yang mengandung logam berharga seperti emas. Dan untuk menghasilkan 1 gram emas, setidaknya dibutuhkan 2 ton ore. Karena alasan itulah, Gunung Tumpang Pitu dikeruk hingga ke dasar. Dan akan dilanjutkan ke Gunung Salakan. Ini mengingatkan saya pada nelayan cantrang atau bahkan pukat harimau. Untuk mengambil beberapa ekor ikan, terumbu karang di dasar laut ikut terangkut. Ibarat petani durian yang memanen dengan menebang pohonnya. Bedanya, dalam skala penambangan, bukan hanya pohon yang ditebang, tapi seluruh hutan dan gunungnya, termasuk terumbu karang, mangrove atau hutan bakau, dan ikan-ikannya. Mudah-mudahan ini sesuatu pelajaran untuk daerah-daerah yang lain lah begitu. Biarlah orang Banyuwangi Selatan yang jadi korban gitu. Kampung-kampung nelayan di pantai selatan Jawa sedang menyiapkan sedekah laut. Ini adalah ekspresi rasa syukur juga pesta. Dan tak mungkin ada pesta jika tak ada yang perlu dirayakan. Bahkan Nomerjo ikut merayakan laut yang masih memberi tempat untuk pria berusia 80 tahun. Tempat yang tak mungkin disediakan oleh perusahaan atau industri. Allahumma shalli ala Muhammad.
emas hijau yang dikumandangkan itu tuh sebenarnya yang ditawarkan itu. Bukan emas kuning, kalau emas hijau bebas, siapa yang mau nikmati boleh.